melaksanakan dan bertindak sesuai etika profesi pendidik. Yang keenam, menyeleksi, menentukan, dan menunjukkan ranah pengembangan keprofesian pendidik. 7, merekonstruksi, mengoperasikan, dan mengkoordinir pengembangan keprofesian karir pendidik. Yang berikut, mengombinasikan dan mengkoordinir serta mengembangkan diri menuju pendidikan profesional. Kemudian ke-9, mengkategorikan, menggabungkan, dan mempertimbangkan pengembangan keprofesian berkelanjutan secara tepat, kemudian merencanakan, melaksanakan, dan menunjukkan keprofesionalan supervisor klinis untuk perbaikan pembelajaran. Ya, saudara-saudara, kenapa ini kita bahas? Oleh karena ini menjadi modal, salah satu modal utama Anda yang akan Anda jadikan di dalam melaksanakan tugas nanti. Insya Allah Anda selesai dari sini dan menjadi pendidik, itu Anda mau tidak mau harus tahu tentang profesi Anda. Profesi Anda. Jadi, oleh karena ini adalah jurusan pendidikan, maka yang dibicarakan di sini adalah profesi pendidik. Ya, jadi bukan profesi apa, tapi profesi pendidik karena kita sebagai jurusan pendidikan. Nah, berdasarkan hal ini, maka diharapkan Anda setelah kuliah ini selesai, Anda bisa mengaplikasikan profesi kompetensi pendidik di dalam melaksanakan tugas Anda nanti. Ya, perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran ini berkesinambungan dari semester 1 sampai dengan semester 8. Ya, semester 8. Itu minimalnya Anda kuliah itu sampai semester 8. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda hanya 7 semester bisa selesai. Atau hanya 3,5 tahun Anda bisa selesai. Bisa jadi 3 tahun bisa selesai. Itu bergantung pada Anda. Karena begini, ketika Anda untuk semester 1 ini memang SKS yang dibebankan pada Anda itu untuk S1 ya, itu kalau tidak salah 24 SKS. Nah, setelah itu juga setiap semester itu ada beban SKS yang harus Anda. Tapi ketika Anda misalnya di S1, misalnya di semester 1, semester 2, itu Anda mendapatkan nilai, misalnya nilai 4 rata-rata, maka berarti Anda mempunyai peluang besar untuk mempercepat studi Anda di sini. Karena Anda diberikan kebebasan untuk memilih atau mengikuti mata-mata kuliah di semester berikutnya. Ya, jadi misalnya karena ini adalah semester 3 ya buat Anda ini, semester 3, jadi bisa jadi kalau misalnya IPK Anda untuk semester 2 ini misalnya 4 rata-rata, maka bisa jadi Anda boleh mengambil mata-mata kuliah yang ada di semester 5. Di semester 5, mungkin 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah, bergantung pada IPK Anda. Nah, itu yang sebenarnya, karena ini sistem SKS, bukan sistem semester. Sistem SKS. Sistem SKS itu artinya Anda bisa jadi selesai sebelum 4 tahun. Dan itu sudah terbukti ketika saya masih kajur dulu, itu 3,5 tahun itu banyak yang lulus 3,5 tahun dengan cum laude. Ya, dengan cum laude. Jadi bukan kuku lakude ya, bukan kuku lakude, tapi cum laude. Ya, benar-benar memang hebat-hebat mereka. Karena dengan dorongan seperti itu, PA-nya juga aktif, dosen-dosennya juga aktif. Ya, meskipun bila dibandingkan jumlah kami tenaga pengajar dengan jumlah mahasiswa itu tidak seimbang. Tidak seimbang. Saudara-saudara perlu tahu, untuk jumlah mahasiswa bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu hanya
berbeda tipis. Jumlah mahasiswa yang setiap tahun itu terterima di S1 itu beda-beda tipis antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Tapi jumlah dosennya itu jauh berbeda. Kesenjangannya itu jauh berbeda. Kalau bahasa Inggris sekarang itu kalau tidak salah 64 orang. Kita di bahasa Indonesia kalau tidak salah 21, kemudian ini sudah ada ketambahan sekitar 5 orang, maka ada sekitar 27 orang. Sekitar 27 orang. Coba Anda bayangkan, dengan mengasuh setiap kelas untuk mahasiswa baru 4 kelas, kemudian belum ditambah dengan yang semester 3, semester 5, semester 6, semester 7. Ya, semester 7. Itu betapa beratnya tugas kami sebagai dosen untuk bahasa Indonesia. Belum ditambah dengan mata-mata kuliah dari luar. Ya, mata-mata kuliah dari luar prodi itu adalah bahasa Indonesia dan wawasan budaya. Dan itu yang mengajar adalah kita dari bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa Indonesia di semua prodi yang ada di UNG itu kami yang dari bahasa Indonesia mengajar. Demikian juga untuk wawasan budaya. Jadi Anda boleh bayangkan bagaimana kerepotan kami sebagai dosen melayani mahasiswa. Melayani mahasiswa. Ya. Karena baru melayani yang di dalam saja itu sudah kewalahan, apalagi melayani yang dari luar. Jadi bayangkan Anda berapa program studi yang ada di UNG. Dan masing-masing prodi itu memiliki 4 sampai bahkan ada yang 7 kelas per semester. Ya, 7 kelas per semester. Dan itu yang harus kami layani untuk mata kuliah bahasa Indonesia dengan mata kuliah wawasan budaya. Ya, karena wawasan budaya ini merupakan mata kuliah penciri UNG. Kalau bahasa Indonesia ini adalah mata kuliah nasional. Ya, mata kuliah nasional. Jadi di seluruh perguruan tinggi mata kuliah bahasa Indonesia ini ada. Nah, untuk wawasan budaya, saya tidak tahu yang di perguruan tinggi yang lain. Hanya yang jelas untuk wawasan budaya ini penciri UNG dan yang menjadi pengajar utama adalah dari bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia. Sehingga itu beban kami itu memang luar biasa. Nah, belum kami ditambah dengan harus melakukan penelitian, belum harus melakukan pengabdian pada masyarakat, belum ditambah dengan unsur penunjang lainnya seperti panitia-panitia dalam kegiatan seminar, dalam kegiatan rapat dan sebagainya. Ya, sehingga dengan demikian saudara-saudara itu perlu maklumi. Jadi dosen tidak masuk pada Anda bukan karena tidak masuk, tetapi ada kegiatan yang tidak sama pentingnya dengan kegiatan memberikan kuliah. Dan oleh karena ini sistem kuliah, jadi bisa jadi misalnya pindah jam, ya, pindah hari, dan sebagainya. Apalagi yang online seperti ini kan mudah ya, mudah dibandingkan dengan tatap muka. Inilah salah satu keunggulan online. Ya, kalau tatap muka ya tentunya kalau kuliah malam kan perlu dipertimbangkan juga. Tapi kalau online seperti ini ya malam boleh jadi dilakukan. Nah, inilah salah satu keunggulan di samping kelemahan-kelemahan untuk yang tatap maya ya dengan online. Baik, jadi itu yang perlu saya sampaikan sebelum Anda memponis ya, sebelum Anda memponis bahwa kok dosen-dosen itu malas-malas ya. Ya, nanti Anda akan tahu bagaimana Anda akan mengikuti mata kuliah perencanaan. Ya, perencanaan alhamdulillah saya di kelas apa saya kemarin ini? Kelas A. Di kelas A. Ya, di perencanaan itu akan Anda tahu betapa beratnya pekerjaan guru. Jadi dia membuat prota, menganalisis silabus, membuat silabus, menganalisis dan membuat program semester, menganalisis dan membuat RPP. Setelah itu dilaksanakan, ya dilaksanakan. Pada saat guru
atau dosen berdiri di depan kelas itu sudah melalui proses, ya, tidak hanya datang begitu saja langsung memberikan kuliah, tidak. Ini antara lain ini RPS. RPS ini kan tentunya memerlukan juga pekerjaan, memerlukan juga waktu, memerlukan juga pikiran, ya, karena untuk menyesuaikan antara tuntutan perkembangan dengan kompetensi yang Anda telah miliki. Ya, jadi ini. Oke, jadi ini saya perlu sampaikan lagi bahwa mata-mata kuliah yang Anda telah peroleh dari semester 1 sampai semester 2 itu jangan sampai Anda buang. Ya, jangan sampai Anda buang karena itu sebenarnya adalah tonggak atau dasar Anda untuk melangkah ke berikutnya. Anda tidak akan bisa mengikuti mata kuliah morfologi sebelum Anda lulus fonologi. Ada mata-mata kuliah bersyarat. Anda tidak mungkin akan mengikuti mata kuliah sintaksis sebelum Anda lulus morfologi. Anda tidak mungkin akan mengikuti mata kuliah semantik sebelum Anda mengikuti mata kuliah sintaksis. Ya, jadi ada mata-mata kuliah bersyarat. Ya, bersyarat itu kenapa? Berjenjang. Berjenjang. Itulah sebabnya perkuliahan dari semester 1, semester 2 jangan sampai Anda lupakan. Itu harus Anda implementasikan di dalam perkuliahan untuk semester-semester selanjutnya. Ya. Di semester 1 kalau tidak salah ada pengantar pendidikan ya. Sudah pengantar pendidikan? Iya, ada. Ya, kemudian ada pembelajaran kalau tidak salah di semester 2. Iya, ada Bu. ya? Ada. Nah, itu berkesinambungan. Bagaimana cara Anda belajar? Itu sebenarnya pembelajaran bagi Anda, bagaimana cara belajar sehingga mencapai apa yang Anda cita-citakan. Ya, prinsip belajar kan harus menggunakan sistem 3S tambah banyak. Iya toh? Sistem 3S tambah banyak. Sapa, senyum, salam, ya toh? Sukses, santai, serius, sukses. Ya, itu yang saya katakan tadi, 3S tambah banyak. Jadi meskipun banyak tugas tetap senyum. Ya. Ya, jadi jangan sampai karena banyak tugas Anda ya orang yang lewat saja sudah marah. Ya, jadi dinikmati, tetap senyum, tetap saling sapa, ya, tetap memberikan salam. Ya. Tapi serius. Nah, cara saya dulu ketika belajar itu saya berusaha untuk hadir dalam setiap kegiatan perkuliahan. Karena menurut saya begitu saya hadir itu saya pahami apa yang disampaikan oleh dosen. Begitu juga ketika saya masih sekolah di SD, SMP maupun SMA. Ya. Saya punya prinsip yang saya dengar langsung itu menurut saya itulah yang saya pahami dibandingkan dengan yang disampaikan oleh orang lain. Ya. Karena bisa jadi apa yang disampaikan oleh orang lain itu misalnya A besar yang disampaikan oleh yang pertama, yang pembicara pertama, itu jadi A kecil ketika disampaikan oleh teman. Anda paham ya? Anda paham? Ya. Paham, Bu, paham. Ya. Ya. Begitu disampaikan oleh misalnya saya menyampaikan ini. Nah, yang tidak hadir pada hari ini, itu misalnya Asrilianto akan menyampaikannya ke teman yang tidak hadir itu. Oh, Ibu Fatma mengatakan begini. Nah, bisa jadi yang saya tidak ucapkan itu diucapkan. Ya, yang saya tidak sampaikan itu disampaikan. Sebaliknya yang saya sampaikan itu tidak disampaikan. Ya, jadi itulah sebabnya berusahalah semaksimal mungkin mengambil sumber itu dari sumber utama. Ya, dari sumber utama. Jadi seperti penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah, nah ini sering saya, ini karena Anda nantinya menjadi menyusun proposal dan sebagainya. Nah ini saya ingatkan lebih awal di dalam menggunakan sumber
informasi coba diusahakan adalah berasal dari sumber utama. Ya, sumber utama. Karena bisa jadi ya, seperti yang saya contohkan tadi, bisa jadi apa yang saya maksud itu tidak kesampaian. Tidak kesampaian ke teman Anda itu. Karena cara Anda mentransfernya itu tidak benar ya, atau tidak tepat. Jadi itu. Nah, dengan demikian marilah kita gunakan sumber utama yang memang benar-benar valid. Ya. Baik, yang berikut kita bahas ini. Jadi nantinya di sini ini untuk tujuan pembelajaran. Kemudian ada kompetensi inti. Kompetensi inti di dalam kompetensi ini kan ada kompetensi pengetahuan di KI 1, KI 2 ya. KI 1, KI 2 dan KI 3, KI 4. Kurikulum sudah selesai? Iya, Bu, semester Sudah? kemarin. Ya. Ya, di kurikulum. Jadi ini kaitannya. Jadi kurikulum itu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, di sini juga itu akan terbawa sekaligus di dalam setiap pembelajaran itu ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, untuk kompetensi inti, untuk aspek pengetahuan ini yang akan Anda lakukan adalah menelaah konsep profesi kependidikan beserta istilah-istilah yang berhubungan dengannya. Jadi istilah konsep profesi kependidikan, apa sih profesi kependidikan dan sebagainya. Jadi Anda menelaah. Nah, kalau Anda sudah bisa menelaah, itu berarti Anda bisa menguraikan. Ya, bisa menguraikan. Jadi tidak mungkin Anda belum menelaah kemudian sudah bisa menjelaskan. Artinya apa? Anda tidak hanya sekedar mengulang apa yang Anda baca secara teori, tetapi Anda menelaah, setelah itu Anda ucapkan atau ungkapkan dengan bahasamu sendiri. Ucapkan dengan bahasamu sendiri. Ya. Jadi tapi tetap dengan mencantumkan sumber rujukan. Yang berikut adalah memvalidasi kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Memvalidasi, jadi dipalidasi kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Kenapa? Ini karena memang sudah ada. Kompetensi inti itu ada, kompetensi pengetahuan ada, kompetensi keterampilan ada, sikap ada, ya. Itu yang dipalidasinya. Untuk kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi ini memang sudah ada. Nah, ini nantinya Anda akan validasi, akan Anda nilai, Anda evaluasi apakah kompetensi-kompetensi ini memang masih wajar atau memang masih sesuai diterapkan, diimplementasikan atau tidak untuk sekarang ini. Karena di dalam kompetensi itu untuk menjadi guru yang profesional ada 4 kompetensi, itu kompetensi pedagogi, kompetensi psikologi, kompetensi apa lagi profesional, ya profesional, kemudian ada kompetensi kepribadian dan ada kompetensi sosial. Jadi itu nanti akan kita bahas dalam diskusi nanti. Ini, nah itu berarti kan memang sudah ada, jadi Anda diminta untuk memvalidasi, menilai apakah nantinya di sini kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi ini memang benar-benar masih efektif dan efisien untuk dilaksanakan. Saya berikan contoh lagi untuk sertifikasi pendidik. Sertifikasi pendidik yang selama ini untuk sementara ini UNG, ya ini melaksanakan PPG sudah angkatan ketiga, dan inilah salah satu hambatan bagi kami, termasuk saya, pada semester baru-baru ini itu agak terhambat melayani Anda secara maksimal karena kami juga dituntut untuk menjadi instruktur pada PPG itu. PPG itu ada intinya pendidikan profesi guru bagi guru-guru yang sudah guru, dan itu mereka harus dilatih lagi beberapa bulan untuk menjadi guru yang profesional. Nah, menjadi guru yang profesional ini yang akan kita bicarakan ini. Menjadi guru yang profesional. Ya, seperti apa itu menjadi guru yang profesional. Nah, kalau sudah guru profesional, maka guru-guru itu akan mendapatkan biaya tambahan ya sebagai guru yang profesional. Oke, di sini. Yang berikut adalah Mohon maaf, Bu.
Ya, silakan. Ibu, apakah kalau kami setelah lulus itu harus diwajibkan ikut PPG, Bu? Setelah S1 SPD-nya, Bu, harus diwajibkan untuk masuk mengikuti melanjutkan profesi itu, Bu? Atau Iya, kalau Anda menjadi guru, itu pasti akan ada PPG. Harus mengikuti PPG. PPG itu kalau di level pendidikan itu sudah level 7. Level 7 setelah S2. Ya, setelah S2. Ya. Jadi itu level 7. Jadi itu satu tingkatan lagi dari S1. Kalau Anda tidak mengikuti S2, ya, S2 itu berarti kalau S2 kan level 6. Ya, kemudian level 7 PPG. Level 7 PPG. Oke. Jadi itu nantinya Anda jangan dulu berpikir itu. Yang penting Anda pahami dulu ini apa itu profesi kependidikan. Kemudian setelah itu baru berarti setelah ini kalau dulu itu ada PPG SM3T. Jadi mereka ke daerah-daerah luar SM3T terluar terisolasi ya, terisolasi ya, terbelakang dan sebagainya. Jadi SM3T. Ya, jadi mereka ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT, yang di pedalaman-pedalaman itu yang terisolir ya, yang terisolir ke daerah-daerah terisolir, mereka di sana mengajar, membangun daerah itu, dan setelah dari situ mereka dikembalikan ke sini. Ya, dan alhamdulillah mereka sekarang itu rata-rata sudah menjadi guru yang profesional karena mereka sudah ditata lahir batin. Ya. Di samping otak mereka sudah ditatar, juga fisik dan mental mereka juga sudah ditata sedemikian rupa, sehingga begitu SK jatuh misalnya ke pedalaman, itu tidak gentar lagi mereka, karena memang sudah terbiasa dari awal. Ya, jadi itu. Oke, baik. Yang berikut, memberikan argumentasi tentang pendekatan perkembangan profesi, mendukung pengembangan dan pembinaan organisasi profesi. Ya, organisasi profesi ini antara lain ada MGMP, ada ADRI, ya, ADRI, ada PGRI dan sebagainya. Jadi nantinya Anda setelah paham ini, maka Anda akan apakah Anda mendukung atau tidak. Ya, jadi di sini saya harapkan Anda bisa mendukung pengembangan dan pembinaan organisasi profesi. Seperti apa itu nanti akan kita bicarakan pada diskusi nanti. Kemudian memvalidasi etika profesi, etika profesinya juga bagaimana? Ya, bagaimana cara berhadapan dengan siswa, bagaimana berhadapan dengan masyarakat, bagaimana berhadapan dengan sesama, dan sebagainya. Yang berikut, merekonstruksi ranah pengembangan keprofesian pendidik. Jadi memang sudah ada, jadi Anda rekonstruksi kembali, ya, rekonstruksi kembali. Merekonstruksi pengembangan keprofesian karir pendidik, merancang pengembangan diri menuju pendidik yang profesional, kemudian merekonstruksi pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan merekonstruksi keprofesian supervisor klinis untuk perbaikan pembelajaran. Saudara-saudara, waktu di SMA pernah melihat ada yang katanya pengawas dari dinas yang mengawas pembelajaran di kelas Anda. Pernah ya? Pernah, Bu. Pernah. Ya. Nah, ini sebenarnya bukan pengawas namanya. Yang lebih bijaksana itu adalah supervisor klinis. Jadi supervisor klinis itu memperbaiki, ya, bukan mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki, memberikan bimbingan, pembinaan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan supervisor klinis. Jadi ada pengawas. Nah, pengawas itu sebenarnya juga berasal dari guru-guru, ya, dari guru-guru yang sudah bosan mengajar, mereka pindah untuk menjadi pengawas.
Ya. Oke. Kadang-kadang itu yang saya temukan seperti itu, banyak teman-teman yang guru-guru itu pindah menjadi pengawas. Ya. Kalau pengawas kan ya datang ya mengawasi. Tapi kalau guru ini seperti yang saya katakan tadi, harus analisis kurikulum dulu, kemudian ada buat prota, buat proca, buat promes, buat RPP, melaksanakan RPP. Itu guru. Ya. Oke. Keterampilan ini nantinya Anda melakukan ini ada nanti saya akan share ini. Jadi untuk aspek keterampilan juga ini. Kemudian aspek untuk merumuskan ini nantinya ini dari mana? Dari taksonomi Bloom. Jadi silakan Anda mengunduh kata kerja operasional taksonomi Bloom revisi terbaru. Ya. Kata kerja operasional taksonomi Bloom revisi terbaru. Itu yang akan Anda gunakan nanti di dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, jadi di sini akan kita bicarakan seperti apa itu tujuan pembelajaran, cara merumuskannya bagaimana. Ya, itu yang akan kita bicarakan juga di mata kuliah ini. Oke. Yang berikut adalah ini kita masuk pada pertemuan kedua dan ketiga. Ini konsep profesi kependidikan beserta istilah-istilah yang berhubungan dengannya. Yang pertama adalah konsep profesi secara umum. Kemudian profesionalisasi, jadi ada profesionalisasi, ada profesi, ada profesiensi, ada profesien, ada profesional, ada profesionalisme, ada profesionalisasi, ada kualifikasi, dan ada akreditasi. Ini yang dimaksud tadi, konsep profesi kependidikan beserta istilah-istilah yang berhubungan dengannya. Kemudian hakikat dan ciri profesional, syarat-syarat suatu profesional, pentingnya profesional guru, guru dan tenaga kependidikan profesional, karakteristik profesional, perbedaan guru dan dosen, kemudian profesionalisasi guru di mancanegara, dan pernyataan PGRI untuk martabat guru. Jadi ini salah satu organisasi guru adalah PGRI. Itu organisasi yang terbesar. Organisasi yang terbesar untuk guru, himpunan guru itu adalah PGRI. Nah, bicara tentang guru, dosen juga itu sebenarnya guru. Ya, dosen itu adalah guru di sekolah tinggi. Ya. Kalau guru itu jadi guru di SD, guru SMP dengan guru SMA. Jadi guru SD dan menengah. Guru SD dan menengah. Jadi itu guru yang Anda tahu di sekolah. Tapi kalau dosen juga itu sebenarnya guru, ya itu guru di perguruan tinggi, di sekolah tinggi, ya sekolah tinggi. Kalau di perguruan tinggi lain itu disebut dengan sekolah tinggi, ya, sekolah tinggi. Seperti dulu itu untuk Universitas Negeri Gorontalo itu namanya STKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan, ya STKIP. Oke, baik. Yang berikut, jadi itu yang pertama. Nah, kemudian yang berikut. Pertemuan berikut ada kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi pendidik. Ini yang akan kita bicarakan. Yang berikut adalah pendekatan perlembagaan profesi. Yang berikut adalah organisasi profesi pendidik. Yang berikut adalah etika profesi guru. Kemudian yang berikut adalah ranah pengembangan keprofesian pendidik. Yang berikut pengembangan keprofesian dan karir pendidik. Yang berikut pengembangan diri menuju pendidik yang profesional. Yang berikut pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Berikut di pertemuan yang ke-15 keprofesian supervisor klinik untuk perbaikan pembelajaran.
Dan yang terakhir adalah ujian semester. Ya, jadi ini ada berapa topik ini? Coba kita lihat di deskripsi. Ya. Deskripsi, jadi ini ada 10 topik ya. Ada 10 topik. 10 topik ini kemungkinan yang pertemuan kedua dan ketiga tadi itu bisa diselesaikan dalam 1 kali pertemuan. 1 kali pertemuan. Nah, insya Allah ini saya yang akan memberikan ini untuk yang konsep profesi pendidikan beserta istilah-istilah itu saya yang akan menyampaikan. Ya. Setelah itu untuk kualifikasi sampai dengan keprofesionalan supervisor klinik ini nantinya Anda dalam bentuk diskusi. Ya. Baik, jadi nanti terakhir Anda akan membentuk diskusi dengan topik-topik ini, topik-topik dengan sub-topik yang sudah ada. Ya. Baik. Kita lanjutkan dulu. Nah. Oke. Strategi pembelajaran. Di strategi pembelajaran yang pertama ini proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek pendidik, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara. Ini strategi pembelajaran yang kita akan lakukan. Jadi dia bersifat interaktif, inspiratif, ada inspirasi-inspirasi. Jadi saudara-saudara nantinya jangan terikat dengan teks yang ada, ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, Anda telaah dulu, Anda telaah, Anda pahami, kemudian Anda rumuskan dengan kata-kata sendiri, ya. Itu namanya baru inspiratif, kemudian menyenangkan dan menantang. Dia menyenangkan tapi menantang. Menantang itu apa? Karena Anda harus mencari materi sendiri, menemukan sendiri, menganalisis sendiri, ya. Kemudian itu Anda diskusikan di situ, Anda presentasikan, Anda pertahankan pada saat presentasi dan sebagainya. Jadi disitulah keluar ide-ide Anda itu secara cemerlang. Ya, jadi ini aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Ya, jadi ini berbeda dengan ketika SMA. Ketika di SMA, kemandirian Anda ini sangat dituntut. Kemandiriannya itu antara lain dalam hal merumuskan materi-materi atau topik-topik yang sudah dibagikan pada Anda. Ya. Oke, yang berikut adalah nanti silakan dicatat apa yang dipertanyakan nanti kita akan diskusi setelah ini. Yang berikut adalah pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik, yang di dalamnya terjadi pembahasan yang kritis, ya ingat. Jadi pembahasan yang kritis, analitis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui dialog kreatif, partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata, dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat. Ya, jadi analis pembahasan yang kritis itu yang saya sampaikan tadi. Anda telaah dulu, setelah itu Anda rumuskan. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kenapa? Di rumah, kenapa? Sampai mana pal kau? Sudah pakai sekolah di mana? Sudah. Sudah. Yang cukup. Oke, jadi itu ya. Kemudian
bentuk aktivitas pembelajaran kuliah tatap muka, ya sayangnya ini belum bisa. Ceramah, dialog, diskusi semuanya dilakukan dalam tatap maya, ya, di luar di layar laptop, ya, di layar laptop. Jadi interaktif, studi kasus. Jadi nantinya Anda akan menemukan kasus-kasus apa saja, misalnya untuk guru-guru yang sudah tersertifikasi. Apa benar guru-guru yang sudah tersertifikasi itu kompetensinya lebih baik lagi dibandingkan dengan yang guru-guru yang belum tersertifikasi? Itu kasus bisa Anda angkat. Jadi setelah ini Anda mulai sekarang Anda berpikir kira-kira yang Anda temui terhadap guru-guru yang ada sekarang itu apa? Tapi saya harapkan Anda tidak hanya melihat kekurangan guru, ya, kekurangan guru, tapi Anda telah secara kritis apa sebenarnya yang membuat mereka seperti itu, ya. Jadi sehingga itu akan mengurangi image yang ada sekarang bahwa sertifikasi guru itu sepertinya tidak efektif dan tidak efisien. Kenapa? Karena setelah tersertifikasi, ternyata guru-guru sama juga dengan ketika belum tersertifikasi. Tapi catatannya adalah guru-guru yang disertifikasi itu kebanyakan juga yang sudah umur-umur lansia, yang sudah mau dekat-dekat pensiun, ya. Sehingga itu tinggal ya syarat saja. Nah, ini juga yang perlu Anda kaji. Jadi silakan Anda mulai sekarang berpikir apa ya kira-kira yang menurut Anda, kok guru ini begini ya, ini begini. Coba Anda lihat, Anda hubungkan dengan profesi. Apakah guru itu sudah tersertifikasi atau belum? Nah, kalau belum itu Anda lihat bagaimana. Apa kira-kira yang sesuai dengan terutama untuk kompetensi tadi. Kompetensi tadi itu dengan sertifikasi itu Anda kaji itu, Anda analisis itu, kira-kira apakah guru-guru ini yang sudah tersertifikasi ini sudah efektif dan efisien di dalam menerapkan kompetensi yang diharapkan. Ada 4 kompetensi guru. 4 kompetensi guru. Jadi itu silakan Anda cermati, Anda pahami. Dan inilah sebenarnya untuk kegiatan ini merupakan penelitian kecil. Penelitian kecil Anda, ya. Penelitian kecil Anda ketika Anda menemukan kasus itu. Yang kemudian itu Anda angkat, Anda kaji, Anda laporkan, dan itu menjadi laporan tugas Anda secara pribadi. Ya, secara pribadi. Jadi itu. Oke. Nah, ini tugas mahasiswa. Mahasiswa secara kelompok membaca dan merangkum materi 10-10 halaman. Jadi topik-topik tadi Anda bagi dalam kelompok, kemudian setiap topik, subtopik itu Anda rangkum dalam 10-15 halaman. Nah, Anda tidak mungkin Anda bisa merangkum kalau tidak menelaah, kalau tidak membaca, ya. Jadi Anda rangkum, Anda baca dulu, Anda pahami. Setelah itu Anda telaah, lalu Anda rangkum. Nah, berdasarkan rangkuman itu Anda akan mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint atau peta konsep. Ya. Jadi poin-poin namanya saja peta konsep atau dalam bentuk PowerPoint. Peta konsep itu apa? Konsep-konsep apa saja yang Anda bisa angkat di dalam setelah Anda merangkum ini. Ya. Jadi jangan full point, ya. Jangan full point, kalau seperti ini full point namanya. Ya, kalau seperti ini full point namanya. Jadi Anda semua ya kata-kata Anda sampaikan di PowerPoint. Jadi bukan seperti itu PowerPoint. PowerPoint itu adalah poin-poin. Misalnya dari rangkuman Anda itu di pendahuluan misalnya ada apa di situ? Misalnya ada 3 poin. Itu Anda tayangkan di dalam PowerPoint yang kemudian itu dijelaskan. Demikian juga dengan isinya itu Anda poin-poin apa saja yang Anda perlu sampaikan situ yang perlu diperbincangkan, ya. Jadi jangan full point seperti ini, ya.
tapi Anda, nah disitulah membelajarkan Anda untuk berpikir secara kritis. Ya. Kemudian yang berikut, mahasiswa secara kelompok, ini sudah. Mahasiswa lainnya ini menilai atau mengomentari, menanya, memberikan masukan, ide atau gagasan untuk penyempurnaan perbaikan makalah dari kelompok yang mempresentasikan. Nah, Pak. Yang berikut, nah ini saya lupa di sini, nantinya ini pada saat Anda presentasi, ya, pada saat Anda presentasi itu Anda rekam. Anda rekam. Jadi ketika Anda presentasi, kemudian diskusi, jadi selama proses diskusi itu, proses pembelajaran itu, ketika Anda presentasi kemudian tanya jawab dan sebagainya, itu direkam. Anda rekam, yang kemudian itu dibuatkan dalam bentuk video. Ya, entah itu video Anda buat, Anda muat di flash, kemudian diantar ke saya, atau dibuatkan dalam link. Dibuatkan dalam link, linknya dikirim ke saya, dikirim ke teman-teman, kemudian Anda unggah ke YouTube. Ya, jadi itulah sebabnya ketika Anda presentasi itu Anda persiapkan sedemikian rupa, latarnya seperti apa dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Kemudian itu hasilnya Anda unggah ke YouTube. Anda unggah ke YouTube, kemudian linknya itu dibagi ke saya dan ke teman-teman. Semuanya begitu. Tujuannya apa? Yang pertama adalah nantinya Anda itu bisa dikenal di mana-mana. Karena sudah ada di YouTube. Ya toh? Oh, ini mahasiswa. Jadi di YouTube nanti itu kami misalnya jadi kami kelompok, kami mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, peserta mata kuliah profesi kependidikan, kelompok 1 membahas tentang apa? Ya, dengan anggota 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan dosen pengampu siapa? Ya, dengan dosen pengampu siapa. Nah, itu yang Anda jadikan sebagai pengantar. Kemudian Anda akan mempresentasikan itu, ya. Jadi diupayakan semaksimal mungkin Anda mempresentasikan itu, karena itu nantinya Anda rekam, ya. Anda rekam, kemudian itu dibuatkan video pembelajaran. Dibuatkan video pembelajaran, Anda unggah ke YouTube. Ya, sehingga nantinya bisa dijadikan oleh orang lain, ya, menjadi sumber rujukan. Menjadi sumber rujukan. Ya, betapa hebatnya ya mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, karya-karya mereka itu diunggah oleh orang lain untuk dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Ya. Jadi itu tujuan utamanya. Kemudian yang kedua, tujuan yang berikut adalah karena ini tatap maya, jadi saya itu bisa melihat secara langsung aktivitas Anda. Aktivitas Anda. Jadi rangkuman Anda itu Anda bacakan, Anda presentasikan, kemudian itu direkam, sehingga dengan demikian itu akan saya tahu siapa sebenarnya yang aktif dan tidak aktif. Kalau hanya ditulis dalam bentuk makalah, kemudian itu dikirim ke saya, itu saya tidak tahu mana yang menulis, ya, mana yang berpartisipasi di situ dan mana yang tidak berpartisipasi. Tapi dengan rekaman video itu semuanya terekam di situ. Suara Anda ada, aktivitas Anda dan sebagainya. Ya, jadi itu tujuannya. Oke, yang berikut jadi di sini ketika Anda presentasi, sekali lagi saya ulangi, ketika Anda presentasi dan pada saat diskusi itu semuanya direkam. Semuanya direkam. Lalu buatkan link, unggah ke YouTube, dan linknya dibagikan ke saya dengan teman-teman. Nah, kemudian yang berikut, untuk semua peserta nantinya, jadi setelah ini, Keting mungkin bisa membagi kelompok berdasarkan topik-topik tadi, membagi kelompok, kemudian
perlu saya ingatkan bahwa tidak berarti kelompok itu yang belajar tentang topik itu. Ya. Tidak berarti kelompok itu yang belajar tentang topik itu. Karena kelompok-kelompok yang lain juga saya minta rangkumannya. Saya minta rangkuman dari topik yang dibahas misalnya oleh kelompok 1. Ya, jadi bukan hanya kelompok 1 yang tahu tentang topik itu, tapi kelompok lainnya juga itu harus merangkum. Kemudian yang berikut, berubah. Seperti Oma. Bercampur lagi kamu kembali. Berarti hari apa ya? Mau bahas web ke hari apa? Hari Kamis? Kau bilang siapa? Senin KKN, hari Jumat tes. Oh, KKN. Oh. Oke. Ya. Baik. Penilaian. Penilaian, kedisiplinan, partisipasi, tugas individu dan kelompok, penilaian diri. Jadi penilaian diri artinya apa? Jadi ada penilaian diri, ada penilaian sejawat di dalam penyajian kelompok itu ada yang memberikan tanggapan tentang tampilan dari peserta. Itu yang disebut dengan penilaian sejawat, teman sejawat. Kemudian penilaian diri sendiri, itu misalnya ketika presentasi, dia sendiri yang akan mengungkapkan kekurangan dan kelebihannya pada saat itu. Ya, masing-masing anggota kelompok. Kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, proyek dan unjuk kerja. Pembobotan ini rujukan, beberapa rujukan yang saya gunakan. Silakan Anda merujuk, ada buku-buku yang baru dan sebagainya, silakan Anda rujuk itu. Tapi yang penting adalah rujukannya harus jelas, Anda tulis secara lengkap, cara penulisannya seperti apa dan sebagainya. Jadi untuk itulah sebabnya di rangkuman Anda, rangkuman yang 10 halaman itu, 10 sampai 15 halaman, itu dicantumkan juga rujukannya, daftar pustakanya. Ya, daftar pustaka. Itu dicantumkan. Oke. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan RPS ini. Saya berikan kesempatan pada Anda untuk berdialog, berdiskusi. Apa kira-kira dari yang disampaikan tadi, apa yang mengganjal bagi Anda? Silakan. Sudah jelas semua? Sudah jelas semua ya? Oke, kalau tidak ada cukup. Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Oke. Kalau sudah jelas semua, jadi untuk RPS ini, pertemuan kita ini pada dasarnya adalah kita membahas ini. Ya, jadi ini nanti saya akan bagi ya. Saya akan bagikan ke Anda di grup. Saya akan bagikan. Nanti Anda cermati lagi kira-kira apa yang Anda akan, kalau memang belum jelas kita diskusi lewat grup ya, lewat grup, kira-kira apa yang masih perlu diperjelas dan sebagainya. Baik, kalau tidak ada, ini pertemuan kita untuk hari ini cukup. Insya Allah minggu depan kita sudah mulai start dengan materi pembelajaran. Yang pertama adalah saya, dan kemudian untuk pembagiannya itu saya silakan Kating atau siapa yang membagi masing-masing Anda dengan perannya masing-masing. Saya berikan contoh ini. Misalnya untuk pertemuan 7 ini kan ada etika profesi. Ada etika profesi ini ada 9 subtopik.
Ya, ada 9 subtopik. Nah, di etika ini misalnya ada 3 orang. Nah, masing-masing juga berbagi. Misalnya ini, tapi berbagi tidak berarti yang lain tidak tahu yang lain itu. Ya, tetap berbagi untuk mempermudah dan memperlancar tugas Anda, maka silakan Anda berbagi. Setelah itu Anda diskusi antar Anda. Ya, begitu caranya. Setelah masing-masing Anda menelaah merumuskan ini, maka di antara Anda ini berdiskusi lagi. Berdiskusi lagi dan merumuskan rumusan yang sebenarnya yang akan Anda jadikan sebagai rumusan terakhir untuk tugas Anda. Ya, paham ini? Paham. Paham? Ya. Paham, Bu. Jadi gitu ya. Jadi masing Anda berbagi lagi di sini, kemudian kerjakan, lalu diskusikan lagi di antara kelompok ini, lalu rumuskanlah rumusan yang terakhir sebagai tugas Anda di dalam kelompok itu. Sehingga nantinya di dalam diskusi nanti ketika Anda presentasi, itu tidak ada yang vakum. Ya, tidak ada yang vakum. Kenapa? Karena semuanya paham. Bahkan di saat ada pertanyaan itu rebutan yang menjawab. Karena Anda sudah belajar, memang benar-benar belajar. Ya. Jadi Anda belajar bukan hanya karena dipaksa belajar, tidak. Tapi itu yang benar-benar adalah kebutuhan Anda. Jadi saya harapkan Anda seperti itu, kelas C ya. Kelas C itu pasti hebat. Ya. Kelas B, Bu. Oh, kelas B ya. Kelas B. Iya, Bu. Saya bagikan kiat-kiat kami dulu. Itu sampai kami jadi dosen itu karena kami dari semester 1 itu sudah dari awal itu kami sudah mendapat beasiswa. Sampai selesai itu kami TID. Itu saya, Pak Dakia, Ibu Asna, Ibu Eli, ya yang itu yang satu angkatan dengan saya itu rata-rata kami penerima beasiswa. Penerima beasiswa. Nah, caranya bagaimana? Ya, bukan beasiswa pemberian ya, tapi memang benar-benar beasiswa. Ya, benar-benar beasiswa prestasi. Ketika S1, S2, S3 juga ketika S2, S3 juga itu adalah beasiswa dari Dikti. Ya, jadi dibiayai oleh negara. Jadi saya antara lain itu adalah penerima beasiswa. Ya. Oke. Jadi cara kiat-kiat kami dulu ketika S1 itu begitu dosen menjelaskan kami perhatikan di situ, kami catat apa yang tidak mengerti, begitu diberikan pertanyaan langsung rebutan untuk bertanya. Jadi jangan pekum. Jangan pekum. Anda bukan lagi di SMP atau SMA, bukan. Anda mahasiswa, kemandirian Anda berpikir itu yang diutamakan. Kemandirian Anda berpikir, kemudian berpikir kritis Anda itu yang diutamakan. Yang diharapkan dari Anda. Baik, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.